Ramil boleh bawa pulang kan? Iya kan? Iya. Dari rumah sakit kan bawa. Jadi kejadiannya kan kemarin tuh, saya dapat kabar kalau ada pasien berinisial TS lah kita sebut ya. Dia ini kerja di dapat proyek di kawasan industri KIC. Dia ada gangguan sesak napas, terus kemudian dibawa ke rumah sakit Primaya. Sampai di rumah sakit Primaya dia langsung meninggal. Kalau berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Primaya, dia itu death on arrival, artinya kan kemudian mati ketika meninggal ketika tiba di rumah sakit. Nah, ketika sudah meninggal, keluarga kan hendak membawa jenazah nih. Ketika hendak dibawa jenazah, dari pihak rumah sakit Primaya sampaikan bahwa jenazah tidak bisa dibawa pulang, tapi harus bayar administrasi dulu. Ketika sudah dibayar administrasi, mereka membawa jenazah pulang, tiba-tiba ada dalih lagi, tidak bisa lagi dibawa pulang karena ada dugaan ini jenazah terkena COVID-19. Jadi harus dilakukan swab test dulu. Awalnya disebutkan untuk menunggu swab test ini bisa sampai 2 hari. Terjadi silang pendapat, tapi akhirnya kemudian keluarga tidak bisa berbuat apa-apa sampai jam 9, sekitar jam 9 malam lah mungkin itu. Saya dapat kabar dan dimintain tolong untuk melihat ke lokasi. Begitu saya lihat ke lokasi, udah ada di situ dari Dan Ramil sudah ada di situ. Keluarga juga sudah ada dan dari pihak rumah sakit ya begitu-begitu saja. Begitu saya lihat ke lokasi, jenazah ini ternyata yang awalnya dibilang terduga COVID itu lagi diletakkan di tempat yang terbuka, artinya bisa diakses oleh semua orang dan tidak dibungkus dan keluarga bisa menyentuh gitu. Semua siapa saja yang ini bisa menyentuh ini jenazah. Sehingga ketika saya tanyakan, gue tanya ini bro, ini beneran COVID? Dia bilang, iya kita ngikutin protokol COVID lah. Kalau memang protokol COVID, ini kan harusnya jenazah nggak bisa disentuh sama keluarga atau siapapun nggak bisa nyentuh. Terus kemudian masa kok diletakin di ruang terbuka? Ada apa? Protokol COVID tentu nggak memperbolehkan itu. Dan perihal hal ini sudah saya konfirmasi ke Dan Ramil setempat. Kalau memang protokol COVID itu pasien atau jenazah itu tidak diperbolehkan untuk disentuh atau bahkan diletakkan di tempat umum. Siapapun tidak boleh kemudian mendekati. Makanya ketika saya konfirmasi ke pihak rumah sakit, mereka nggak bisa memberikan alasan, malah bilang begini endingnya, tidak ada kok kami halangi jenazah untuk pulang. Silakan kalau mau dibawa pulang ya dibawa pulang. Nah kan di situ jadi persoalan bro. Dari siang jam 1-an, keluarga itu sudah menunggu untuk membawa jenazah pulang tapi tidak bisa bawa pulang. Sampai kemudian larut malam, ketika ditanyakan ketika awalnya disebutkan karena COVID, ketika ditanyakan protokol COVID-nya mereka nggak bisa jawab, gitu nih. Nah, jam 1 sampai larut malam itu ada apa gitu loh, bro, mas gua. Jadi ada satu yang kemudian menjadi pertanyaan kita, artinya ada beberapa kesimpulan kita. Artinya kemudian rumah sakit Primaya satu dipastikan tidak memiliki protokol COVID atau tidak mengetahui lah setidaknya itu protokol COVID. Terus yang kedua, Satgas COVID juga ini jadi persoalan buat Satgas COVID karena saat itu ada Satgas COVID yang ada di situ, tapi kemudian ketika melihat penanganan protokol COVID seperti itu tidak melakukan tindakan apa-apa gitu loh bro. Jadi ada 2 hal tindakan yang mau coba kita kritisi di sini. Tindakan daripada rumah sakit Primaya yang menahan-nahan jenazah tanpa alasan dengan dalih COVID dan segala macam gitu. Kami nggak bisa dapat penjelasan. Kita sudah tanya ke direkturnya sampai sekarang dia nggak mau memberikan penjelasan. Dan ke Satgas COVID juga kita pertanyakan, anggaran besar tindakannya kok nggak ada gitu kira-kira. Makanya wajar di Karawang ini jadi zona hitam saya pikir. Ini Satgas COVID harus segera dikritisi. Kalau boleh ya, kalau memang hanya untuk habiskan anggaran dibubarkan saja lah gitu kira-kira bro. Jadi mohon bantuannya bro supaya kemudian ini bisa satu, untuk kedepannya ada perbaikan, itu yang pertama, itu yang paling utama. Kedepannya harus ada perbaikan
pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan COVID, terlebih kemudian pihak-pihak kesehatan, rumah sakit, ini harus punya standar penanganan COVID yang rinci, konkret, jelas. Jangan standar ganda. Terus yang kedua kemudian Satgas COVID juga kemudian harus dievaluasi. Jadi terus berikutnya, ketika kita bicara pencegahan tentu berbeda dengan penindakan dalam artian sanksi. Dan Ramil sudah menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran. Kami menunggu sanksi kepada Primaya, harus ada sanksi kepada Primaya. Gitu, harus ada sanksi. Jadi berbeda penindakan, berbeda pencegahan, berbeda perbaikan. Itu kira-kira bro. Jadi harus dipisah-pisah itu. Jangan kemudian ya sudah kita perbaiki ke depan tapi tanpa ada sanksi. Kita nggak mau terima begitu. Supirnya. Nah, kalau dia lagi. Supirnya di mana? Suruh pulang aja bapak ini ya. Pak mau lewat mana pak? Langsung masuk tol ya. Iya.